perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan menceritakan kembali sebuah cerpen dengan judul Tetesan Hujan karya Sultan Trimalangun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Satria Skandar, absen 34. Saya Madia Faiza, 18. Baik, kita akan menceritakan kembali karya cerpen tersebut. Selamat menyaksikan. Sudah lama setelah kehilangan kedua orang tuanya, Rini masih tidak menunjukkan perubahan. Sampai ia dikunjungi dokter pun selama seminggu sekali, ia masih saja belum berubah. Dan ia juga perlu disuntiki obat penenang karena kondisinya sangat memprihatinkan. Sang bibi akhirnya menelpon sang paman untuk pembantuan. Paman akhirnya mengusulkan untuk mencoba memanggil psikiater temannya. Hari telah berganti, tetapi masih saja Rini belum berubah. Dulu Rini terkenal sebagai anak yang ceria dan pintar, tapi saat di bawah hujan tersebut melihat kedua orang tuanya, ia menjadi seseorang yang telah kehilangan semua kepribadiannya. Akhirnya bibi dan pamannya memutuskan untuk membawa Rini ke rumah omanya, yaitu nenek sang bibi dan ibu. Dalam perjalanan, Rini hanya melihat pemandangan dan tatapan kosong dengan air mata yang mengalir dari matanya. Rini sesampainya di rumah oma melangkah dengan dingin. Kakek dan Rini yang melihat kondisi Rini hanya dapat menatap dengan tatapan yang sedih. Malam pun menjelang dan kakek menatap Rini yang sedang berdiam diri di teras dengan air mata yang berginang di pipinya. Sebuah ide terselipit dalam pikiran kakek untuk mengajari Rini berjalan-jalan ke pasar malam desa seberang. Rini yang mendengar ajakan kakek tersebut hanya mengangguk karena ia khawatir mengecewakan kakeknya jika ia menolak. Akhirnya mereka berdua berjalan dengan menaiki sepeda dengan membawa lentera kecil sebagai pencahayaan perjalanan mereka. Di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ban mereka bocor yang menjamkan mereka untuk berhenti. Sang Rini menegaskan bahwa mereka pulang, tapi kakek masih tegih untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya kakek memutuskan untuk memperbaiki ban tersebut dan menyuruh Rini untuk menunggu di pondok yang biasa para petani beristirahat. Rini akhirnya membawa lentera kecil tersebut dan bergegas ke pondok tersebut. Nah, Rini sedang berada di pondok kecil sambil memperhatikan kakeknya memperbaiki ban. Namun, seekor kecoa tiba-tiba melintas yang membuatnya terkejut hingga lentera yang ada di tangannya pun terjatuh. Lalu lentera tersebut pecah dan membuat kebakaran yang sangat besar dan cepat menyebar hingga ke sawah yang kering. Rini pun terjebak di tengah kobaran api yang besar, sementara kakeknya berusaha mencari bantuan tetapi tidak ada orang di sekitar. Saat api semakin besar, Rini pun kehilangan kesadarannya. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah tiada. Mereka tersenyum hangat dan menasihatinya untuk tidak menyalahkan keadaan atau takdir atas kepergian mereka. Orang tuanya meminta Rini untuk melanjutkan hidup dengan bahagia, karena masih banyak orang yang menyayanginya. Rini terbangun dan menyadari bahwa api di sekitarnya telah padam. Hujan turun tiba-tiba, meskipun sebelumnya cuaca sangat cerah. Pamannya memberitahu bahwa hujanlah yang telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar perkataan tersebut, Rini teringat pesan orang tuanya saat dalam mimpi yang membuatnya merasa lebih kuat. Sejak kejadian itu, Rini berubah menjadi pribadi yang ceria dan bersemangat. Ia mulai menghargai hujan sebagai tanda kasih Tuhan selalu datang tepat waktu, meskipun tidak selalu diinginkan. Dari hujan, Rini belajar untuk menghargai kehidupan dan berjanji akan membanggakan orang-orang yang menyayanginya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.